Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak sekalian saya hormati, melanjutkan kajian HPT kita, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dalam HPT itu sekarang nomor 3, halaman 13, kemudian nanti Al-Adillah, yaitu halaman 24. Yang nomor 3 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nasyra'u fi bayani usulil aqaid as-sakhihah. Jadi uraian-uraian yang sebelumnya itu, kemudian yang nomor 3 ini dijelaskan begini. Wa hadza, dan demikianlah konteksnya bahwa uraian-uraian di atas ditutuplah pendahuluan itu, kemudian nanti mengarah terhadap al-imanu billah azza wa jalla. Nah, wa nahnu nasyra'u, dan demikianlah kita semuanya ini, yaitu nasra'. Syara'a itu menerangkan jalan, makanya ada namanya syariah. Syariah itu kemudian pakailah namanya fikih ibadah. Makanya sering kita memahamkan namanya syariah. Syariah itu adalah jalan yang lebar. Kalau thoriq itu adalah jalan tapi yang lebih kecil. Jadi kalau di kampung-kampung itu namanya thoriq. Tapi kalau yang lebar seperti yang dilewati bis, kemudian truk besar, itu namanya syari. Nah, sehingga syar'an itu adalah jalan menuju Allah dengan konteks yaitu menuju yang selebarnya. Artinya agama memberikan jalan terhadap memahamkan syariah ibadahnya itu. Nah, arti lughahnya, bahasa dan istilahnya itu demikian. Nah, kemudian dalam konteks ini, wa nahnu nasyra'u fi bayani usulil aqaid, dan demikianlah kita ini menerangkan dengan jalannya fi bayan, yaitu keterangan. Bayan itu artinya berasal dari kata bayyana yubayyinu tabyinan, tabyinatan, tabyanan, tibyanan, mubayyanan, bahwa mubayyinan, wadaka mubayyanun, bayyin la tubayyin, mubayyan, mubayyanan, mubayyanan. Itu namanya tasriful istilahi namanya. Maka sering kita mendengar namanya tabayun. Tabayun itu apa? Meminta untuk saling menjelaskan.
Makanya dalam surat Al-Hujurat itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin itu. Nah, sehingga tabayun itu artinya adalah saling untuk mencari penjelasan dalam konteks argumentasi yang benar, ya dalam Al-Quran dan hadisnya, kemudian terangkan aklinya begitu, sehingga sering dikatakan tabayun. Nih bahasa sekarang itu klarifikasi, membutuhkan penjelasan. Nah, bayan di situ yaitu penjelasan. Penjelasan yang bagaimana? Usul. Usul itu jamak dari aslun. Sehingga kata-kata asli bahasa Indonesia itu berasal dari kata kaidah usul fikih namanya. Asli itu berasal dari kata aslun. Mulanya di Indonesia itu jenenge asli. Bahasa sekarang orisinil, tidak kawe-kawean begitu. Nah, usul itu jamak dari aslun, yaitu menjelaskan secara detail keasliannya dari yang asli-asli itu tadi. Nah, aslinya, nah gitu bahasanya. Apa maksudnya? Al-aqaid. Al-aqaid itu jamak dari aqidah. Aqidah itu apa? Keyakinan. Nah, keyakinan sendiri itu berasal dari kata apa? Aqaid, jamaknya berasal dari kata aqidah. Awalnya adalah aqadah, masdarnya namanya aqdun, sehingga ada namanya akad. Di Indonesia kan namanya jadi akad. Kalau kemudian dipakai dalam fikih munakahat namanya akdun nikah. Apa artinya? Akad itu ikatan yang suci seorang hamba dengan Tuhannya Allah. Itu namanya akdun. Nah, makanya orang nikah itu mesti ngomong apa? Qabiltu nikah wa tazwija bil mahril mazkur. Cekak dua biasanya begitu. Jawabannya qabiltu bidzalik, contoh begitu. Atau uzawi juga pertamanya begitu, kemudian dijawab tadi demikian. Mohon maaf tadi kebalik. Nah, sehingga aslinya adalah kata akdun. Akdun itu artinya ikatan yang suci seorang hamba dengan Tuhannya. Siapa? Ya diri kita dengan Allah itu. Nah, makanya konteksnya dalam fikih munakat, akdun nikah itu ikatan yang suci seorang hamba mau mengambil alih kewajiban seorang perempuan wanita tadi dari walinya, berlarilah kepada calon suaminya dan jadi suami wanita tersebut. Diambil alih tanggung jawabnya, sehingga nantinya jadilah suami istri, sehingga muncul namanya nusus. Nusus itu hak dan kewajiban suami istri itu. Nah, itu akdun. Nah, konteksnya sekarang ini apa? Al-aqaid. Akidah itu kan keyakinan. Nah, sehingga ngomong keyakinan adalah ikatan yang suci seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga muncul pemahaman namanya tauhid. Tauhid itu ala wasni ya tafa'ul, fa'ala taf'ilan begitu, tauhid. Apa? Wahada yuhahidu tauhidan tauhadan tihadan wahadan bahwa muwahhidun wadaka muwahhadun wahid wala tuwahhid wahadun yuhadun. Tasriful istilahi namanya dalam nahwu shorof, yaitu begitu. Artinya apa? Menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai Tuhan yang disembah.
Itu tauhid. Maka istilah wahid itu artinya apa? Satu. Sehingga muncul namanya ahad. Ahad itu apa? Tunggal. Nah ini kalau kita pahamkan itu banyak sekali di dalam konteks pemahaman akidah tauhid. Nah, sehingga dari kata-kata akidah ini, keyakinan ini, ikatan suci seorang hamba kepada Allah Tuhannya, maka akidah itu keyakinan yang suci tadi, ujung-ujungnya apa? La ilaha illallah, itu tiada sesembahan kecuali Allah itu. Dengan demikian kemudian muncullah syahadah, tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Nah, itulah kemudian syahadah itu bermakna apa? Waktun, janji, wal qasam, sumpah dan pernyataan. Dalam ilmu akidah tauhid itu begitu. Nah, sehingga menjelaskan keaslian akidah itu as-sahihah, yaitu yang betul, yang benar. Sahihah itu artinya benar, betul. Makanya sering ngomong sahih, sahih, benar, betul. Atau bisa jadi kata lain namanya sahihah, sahih, sehat. Nek sakit, marad, marid. Nah, begitu. Nah, demikianlah nantinya kemudian dijelaskan pokok-pokok keaslian akidah-akidah yang benar. Nah, nantilah kemudian muncul yang pertama adalah al-imanu billahi azza wa jalla, itu yaitu iman kepada Allah yang maha azza, mulia, jalla, yaitu maha teguh dan maha perkasa itu. Nah, sekarang konteksnya yang nomor 3 itu dalilnya begini, halaman 24. Oke, sebagai penguat terhadap dalil yang nomor 3 itu. Lah, bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Nah, menjelaskan akidah itu tadi, ayat itu, tulisan itu kemudian tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah hai manusia itu tentang yang diciptakan Allah dan jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Nah, sekarang kita lihat tadi tentang akidah yang benar dengan cara menjelaskan kaidah-kaidah yang asli yang benar itu, pendekatannya adalah ciptaan Allah. Lihat itu, afalam yanzuru ilas sama, tidaklah bukankah mereka itu memperhatikan, melihat. Nadhara yanzuru itu artinya melihat, memperhatikan. Ilas sama, kepada langit. Sekarang di situ pakai as-sama mufrad. Berarti konteksnya apa? Langit yang ada di bumi ini. Karena ada di ayat Al-Qur'an itu ada namanya as-samawat, yaitu beberapa langit. Bukan hanya langit satu, tetapi langit-langit. Nah, yang langit-langit as-samawat ini, nah, di Al-Qur'an sering begitu. As-samawati wal ard, kan begitu toh, langit-langit dan bumi.
Ngomong ardun cuma satu, tapi as-samawat itu banyak. Langitnya banyak. Buktinya apa? Manusia yang pertama kali menembus as-samawat itu adalah satu cuma. Siapa? Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Isra Mi'raj. Mendapatkan wahyu apa? Perintah sholat. Lah Mi'rajnya ini adalah melampaui langit-langit itu yang sulit dinalar oleh akal manusia. Tapi karena Allah yang menjalankan sehingga mudah bagi Allah untuk melewati langit-langit itu yang sifatnya ghaib. Ghaib itu tidak nampak, tidak terlihat. Nah, itu as-samawat. Nah, sekarang itu as-sama, langit satu tok. Bukankah ya dah? Mereka memperhatikan ilas sama kepada langit yang sifatnya langit bawah ini, fauqahum, yang mana di atasnya itu kaifa banainaha, bagaimanakah kami jarene Allah membangunnya. Langit dibangun oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Lihat ke atas, nggak ada tiangnya, tapi nggak bisa roboh. Nah, pendekatannya begitu. Berarti apa? Akidah kita yakin. Oh, sing diciptakan saja itu ada langit, nggak ada tiang, nggak bisa roboh. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan itu. Kita aja buat rumah, kalau nggak ada tiangnya, pondasinya nggak kuat, mesti roboh. Nah, pendekatannya akidahnya begitu. Lihatlah ke atas, bagaimanakah langit itu di atas tersebut nggak jatuh, tapi tidak ada tiangnya. Wa zayyanaha, dan kami hiasi langit itu, kata Allah. Sekarang kita lihat langit dihiasi oleh Allah. Ada an-nujum, bintang-bintang. Ada namanya bulan, bukan terang bulan, al-qamar, bulan. Kemudian kalau siang yaitu apa? Asyamsu, yaitu matahari. Sekarang dengan matahari, rembulan dan bintang-bintang itu sehingga lahirlah ilmu namanya astronomi, ilmu falak. Nah, pendekatannya eksak akhirnya. Nah, inilah kemudian kami jarene Allah menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang, rembulan dan matahari itu. Nah, kami hiasi sehingga begitu indahnya malam ketika ada hiasan yang ada di langit ini. Nah, lagi-lagi apa? Pendekatan akidah yang benar. Ya Allah, subhanallah, langit yang begitu hebat, ada hiasan bintang-bintang. Orang yang melihat pasti senang melihat bintang tersebut. Pertanyaannya, siapa yang mampu menghitung jumlahnya bintang? Nah, enggak ada. Lagi-lagi pendekatannya adalah akidah, keyakinan. Nah, wa ma laha min furuj. Kemudian farjun. Nah, furuj, mohon maaf. Wa ma laha min furuj, dan tidaklah baginya langit itu furuj, min furuj, tidak ada yang retak, tidak ada yang terbelah.
Mohon maaf, furuj itu jamak dari farjun. Farjun itu apa? Farjun itu mohon maaf, maluan wanita. Itu farjun. Nah, furuj. Nah, makanya di situ tadi dikatakan yang mana langit itu tadi kemudian dibangun oleh Allah, dihiasi oleh Allah dan tidak ada retak sama sekali, tidak ada yang terbelah. Bayangkan kalau sudah terbelah, pasti apa? Hancur. Namanya apa? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Berarti apa itu? Kiamat. Nah, jadi furuj itu artinya secara bahasa itu tadi, mohon maaf. Nah, maka kontennya furuj di situ adalah wa malaha min furuj, tidak ada yang terbelah sama sekali, enggak ada yang buka. Seandainya kok buka bocor saja, hancur sudah. Nah, subhanallah, lagi-lagi adalah pendekatan akidah kepada Allah lewat apa? Berpikir tentang yang diciptakan Allah. Yes, itu yang nomor 3 tadi. Sekarang kembali lagi yang tadi. Al-imanu billah azza wa jalla, beriman kepada Allah. Nah, sekarang iman sendiri itu apa? Iman itu adalah tasdikun fil qalbi, pembenaran dalam hati. Apa maksudnya? Pembenaran dalam hati itu keimanan. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lisan lidah kita ini. Nek wis percaya bahwa Allah itu ada dalam hati, diucapkan lewat lisan lidah kita, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat thayyibah. Maksudnya setiap ucapan itu adalah mengandung konsep keimanan. Contoh, jatuh. Berarti kalau seorang beriman mengucapnya bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang nggak beriman, ucapnya bagaimana? Mohon maaf, bisu, berkata yang kotor dan lain-lain itu. Semua makhluk ataupun binatang itu disebut semua. Dan begitu. Apalagi anak-anak sekarang. Waduh, luar biasa. Manggil temannya sendiri, wis, wah, wis. Naudzubillah begitu. Nah, itu iqrarun bil lisan. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Wa amalun bil arkan, diwujudkan lewat amal perbuatan. Maka di Al-Quran itu sering difahamkan beberapa ayat setelah iman ada namanya amilus sholihat, beramal sholat. Amalun bil arkan itu apa? Wujud dari iman itu diamalkan lewat perbuatan. Contoh, kita ini beriman kepada Allah dalam hati, diucapkan lewat lisan lidah, maka butuh sholat. Sholatnya butuh tempat, maka kita membangun namanya masjid. Sebagai apa? Tempat sholat sebagai wujud iman kita kepada Allah. Ini gak ada masjid, besok jamaah. Sehingga begitu muncullah hadis Rasulullah, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih istimewa, lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahalanya berapa? 27 derajat. Ini wujud dari
amalun bil arkan itu. Dan banyak yang lain. Itu namanya amalun bil arkan. Nah, sekarang konteks yang nomor 4. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Yajibu alaina. Nah, wajib bagi kita. Ini loh Bapak Ibu, bedanya ala sama ila itu. Kalau sudah ada kata-kata ala, berarti apa? Ada kewajiban yang harus kita lakukan. Wajib sendiri itu bagaimana? Makanya wajaba yajibu, ismul fa'ilna namanya wajib. Makanya dalam kaidah fikih itu ada namanya hukum mukallaf, namanya wajib, sunnah, apalagi makruh, mubah, haram. Nah, begitu. Apa bedanya mu'allaf sama mukallaf? Nah, ini baru bahas itu. Kalau mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Tapi kalau mukallaf adalah orang yang sudah masuk Islam. Artinya apa? Ada kewajiban yang terbebani dengan melaksanakan kewajiban kaidah hukum dalam ajaran Islam. Makanya orangnya namanya mukallaf. Sehingga apa? Muncul wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sholat itu wajib apa enggak? Wajib. Ya kan? Orang kafir wajib sholat? Enggak, haram atau? Nah, begitu akhirnya. Muncul lagi, mohon maaf yang perempuan. Kalau datang bulan wajib sholat? Tidak. Datang bulan berarti ada istisna, pengecualian. Haram hukumnya sholat. Nah, ini namanya mukallaf. Nah, wajib ini kemudian yajibu alaina, wajiblah atas kita. Untuk apa? An nu'mina billah, untuk percaya bahwa Allah itu ada. Wajib bagi kita untuk apa? Beriman, percaya bahwa Allah itu ada. Pengertian wajib itu bagaimana sekarang? Nah, sering kan kita dipahamkan toh sejak kecil sampai sekarang ini, kata-kata wajib itu berarti kalau toh dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Itu kan secara sederhana yang sering kita hafal. Nah, sehingga wajib bagi kita ini untuk percaya kepada Allah Rabbina sebagai Tuhan kita. Lah ini loh sekarang ada kata-kata Rabbun. Saya ulang, yajibu alaina an nu'mina billahi Rabbina. Tadi ngomong iman, nu'min itu namanya fi'lul mudhari' namanya. Pakai kata kerjanya itu. Berarti kita ini selalu wajib percaya. Fi'lul mudhari' itu berarti sifatnya continue, terus menerus. Wajib bagi kita untuk selalu percaya bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan kita. Nah, percaya tadi apa? Tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati. Nah, sekarang Allah itu sebagai Rabbina, Tuhan kita. Apa itu Tuhan? Nah, sekarang kata-kata Rabbun itu Tuhan. Dalam pemahaman akidah ilmu tauhid sering kita pahamkan adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Nah, sekarang masuk kata Rabbun itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Nah,
mengesahkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya yang menciptakan. Khalaqa, menciptakan. Ismul fa'ilnya jenenge khaliq. Apakah Allah ini menciptakan saja? Tidak. Allah sebagai Tuhan, hambanya yang diciptakan sebagai makhluk, apakah Allah diam saja setelah menciptakan? Tidak. Allah memelihara. Kita diciptakan, dikasih nafas, organ tubuh kita berfungsi semua. Apakah cukup itu? An-nabatat wal khadrawat wal hayawanat, sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang itu sebagai pelengkap untuk asupan gizi kita. Kita dipelihara oleh Allah. Belum airnya. Ini sebagai bukti Allah menciptakan, tidak hanya menciptakan loh ya, tetapi dipelihara kok manusia itu. Makanya wajib kita percaya pada Allah sebagai Tuhan itu tadi. Apakah kemudian setelah itu dipelihara? Tidak. Ada lagi masih ya. Allah yudabbiruna, Allah mengatur kita. Apa buktinya? Kita diberikan namanya Nabi dan Rasul, diberikan kitab namanya Al-Quran. Biar apa? Hidup kita sirotol mustaqim, hidupnya biar benar. Coba kalau toh tidak diatur nggak benar, ngawur kok. Bos diatur kadang-kadang nggak mau kok, ya kan? Wis diatur kadang-kadang nggak mau. Daniel nggak diatur. Nah, makanya apa? Nurnya Allah ini yang baik ini diberikan kepada hambanya supaya apa? Diatur yang baik. Makanya mesti jadi orang yang baik. Nefes yang baik berarti kewajiban dilaksanakan, yang dilarang kita tinggalkan, jauhi. Nah ini Rabbina. Sehingga Rabbun itu begitu. Maka sangat tepat dalam buku HPT ini adalah yajibu alaina an nu'mina billahi Rabbina, bahwa wajib bagi kita untuk percaya bahwa kepada Allah sebagai Tuhan kita. Satu lagi, di situ saya lihat al-adilahnya nggak ada, karena itu cukup jelas, ya dah. Al-adilahnya nggak ada, itu nanti langsung yang nomor 6. Yang nomor 5 itu, wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dan dia, wa huwa itu pakai dhamir mufasil namanya, dan dia siapa? Allah itu. Tadi kita percaya pada Allah sebagai Tuhan. Sekarang muncul namanya tauhid uluhiyah. Lihat itu, wa huwal ilahul haqq, dan dia sesembahan yang benar. Maka kalimat syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, itu sesembahan. Sehingga muncul kalimat tahlil namanya la ilaha illallah itu. Nah, sekarang kita pahamkan. Kalimat tahlil itu beda dengan tahlilan. Nah, ini yang harus selalu kita pahamkan. Kalimat tahlil itu beda dengan tahlilan. La ilaha illallah itu artinya secara sederhana adalah di terjemahan Bahasa Indonesia
tiada Tuhan selain Allah. Sebenarnya yang benar itu apa? Tiada sesembahan kecuali Allah. Karena apa? Tuhan itu Rabbun, yang ilahun itu artinya sesembahan. Tuhan tadi menciptakan, memelihara, mengatur. Seandainya wong sandonya gak nyembah Allah, Allah sẽ tetap jadi Tuhan. Nah sekarang yang butuh kita itu sembah, kita menyembah Allah, ilahun itu. Nah maka kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah. Jangan sampai keliru dengan kalimat tahlilan. Lihat itu tasriful istilahinya. Halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlalan tihlalan muhallalan bahwa muhallilun wadaka muhallalun hallillatu hallil muhallalun mihallalun. Kalimatnya begitu akhirnya. Nah, sekarang pakai ismul masdarnya tadi tahlilan. Nah, padahal kalau kita belajar bahasa Indonesia sejak dulu, nih akhiran anikun roto-roto gak temenan. Sering saya kita pahamkan, ini lampu bener nopo mboten iki? Bener. Tapi ini lampu-lampuan. Berarti kesannya apa? Dulinan, mainan. Kita dulu pasar. Ayo pasar-pasaran. Berarti ada identik yang tidak sungguhan. Berarti sifatnya apa? Bermain, enjoy. Nah, ini. Sehingga ilahun di situ adalah sesembahan. Siapa? Allah itu. Yang bagaimana? Al-haq, yang benar. Dia itu adalah sesembahan yang benar. Maka kalimat tahlil la ilaha illallah itu artinya sebenarnya bukan tiada Tuhan selain Allah, tetapi yang benar bagaimana? Tiada sesembahan kecuali Allah. Tapi wis kadung. Kadung ini menapa? Sudah ditulis begitu semua. Tuhan itu artinya Rabbun, tapi ini ilahun itu artinya sesembahan. Makanya kenapa kok kalimat tahlil kok la ilaha illallah kok tidak pakai la robba illallah? Ini loh bedanya. Nek la robba illallah, tiada Tuhan selain Allah. Seandainya menungso kabeh enggak nyembah Tuhan, Allah sẽ tetap jadi Tuhan kok. Nah sekarang la ilaha illallah tiada sembahan kecuali Allah, karena manusianya butuh menyembah Allah. Gitu. Nah, makanya ini harus selalu kita fahamkan. Alladzi khalaqa kulla syai'in. Alladzi itu ismul mausul namanya. Yang mana lah Allah sesembahan itu tadi khalaqa, menciptakan kulla, setiap semua syai'in, sesuatu, setiap sesuatu, al-makhluqat namanya, setiap sesuatu yang gaib dan yang tidak gaib. Yang gaib itu siapa? Malaikat dan jin. Itu makhluknya yang gaib. Yang tidak gaib itu siapa? Manusia. Nah, aksesorisnya bagaimana? Hewan, tumbuhan, itu aksesoris semua sebagai pelengkap hidup manusia. Yes, kulla syai'in. Kan kalau sudah begitu, ya dah. Wal wajibul wujud. Yes. Yang mana karena dia Allah itu menciptakan semua sesuatu yang ada. Nah, kalau kita terangkan ini enggak habis-habis nanti. Kulla syai'in itu buahnya manusia saja, kita di sini aja itu beda-beda kok. Mulai dari rambut sampai kaki. Belum ngomong watak-watuknya. Watuke guru mesti. Watake ya gak mesti, ya toh?
Itu baru ngomong manusia. Kulla syai'in, setiap sesuatu semuanya itu. Nah, wa wal wajib al wujud, yang mana dia Allah itu wajib dan wujud, yaitu pasti ada. Walaupun kita tidak melihat Allah, pasti ada. Jadi al wujud itu sering ngomong apa? Ono wujude. Nah, artinya apa? Pasti ada itu. Walaupun kita nggak melihat Allah, yakinlah Allah pasti ada. Nah, disinilah kemudian konsep ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat baik itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah pasti melihat kita. Itu ihsan namanya. Sehingga al-wujud itu tadi, yaitu dia itu pasti ada, karena dia sebagai sembahan yang menciptakan segala sesuatu itu. Pun mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.